Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gilang Rokopadilah dan dua rekan saya yaitu Yudi Pratama dan Ahmad Rohid. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai Electronic Fuel Injection atau EV, fungsi, manfaat, dan nama komponennya. Dan untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Yudi Pratama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Nah, teknologi Electronic Fuel Injection atau EV adalah sebuah sistem modern yang digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar dalam mesin kendaraan seperti mobil maupun kendaraan bermotor. Kontrol ini menggunakan elektronik. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai cara kerja dan komponen-komponen dalam sistem EV. Sistem EV menggantikan karburetor konvensional, menawarkan efisiensi yang lebih baik dalam pengaturan campuran udara dan bahan bakar. Dengan menggunakan berbagai sensor dan elektronik control unit, EV mampu menganalisis kondisi mesin dan mengatur penyemprotan bahan bakar secara akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan performa mesin, tetapi juga mengurangi emisi gas buang, menjadikan teknologi ini standar pada banyak kendaraan modern. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem EV. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar, yang dimana tangki bahan bakar tersebut tempat penyimpanan bahan bakar sebelum dialirkan ke dalam ruang pembakaran. Biasanya tangki ini terbuat dari bahan plastik yang tebal, ringan, dan tahan lama. Kemudian filter bahan bakar. Fungsi filter bahan bakar yaitu menyaring kotoran yang berada dalam bahan bakar sebelum masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian yang ketiga yaitu unit kontrol elektronik atau ECU. Sistem kontrol unit ECU ini bertugas menerima dan mengolah data dari sensor yang ada pada mesin, kemudian menganalisis dan menentukan kebutuhan bahan bakar pada tiap-tiap komponen, mengirimkan perintah ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu pipa pengiriman bahan bakar. Pipa ini menampung bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Materialnya terbuat dari bahan yang keras untuk menahan tekanan pada bahan bakar. Kemudian yang kelima yaitu aliran bahan bakar balik. Jalur balik bahan bakar jika tekanan dalam mesin terlalu tinggi, kemudian kembali ke tangki untuk menghindari kehilangan bahan bakar dan menjaga efisiensi. Kemudian yang keenam yaitu injektor. Injektor berfungsi mengeluarkan bahan bakar secara otomatis sesuai dengan on-off kendaraan. Biasanya injektor ini berfungsi setelah menerima perintah dari ECU untuk membuka nozzle injektor, yaitu pompa bahan bakar atau fuel pump. Pompa bahan bakar atau fuel pump bertindak meningkatkan tekanan bahan bakar di bagian fuel feed. Ini dilengkapi dengan listrik untuk meningkatkan efisiensi dan tidak membebankan pada mesin kendaraan. Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh saudara Yudi Pratama. Yang selanjutnya itu ada cara kerja EV. Proses kerja EV dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, monitoring kondisi mesin. EV memantau kondisi mesin secara real time. Yang kedua, analisis data. ECU menerima data dari sensor-sensor dan melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan bahan bakar. Yang ketiga, penyemprotan bahan bakar. Setelah analisis, ECU mengirimkan perintah ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai kebutuhan. Yang keempat, optimasi pembakaran. Campuran udara dan bahan bakar yang ideal meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga meningkatkan performa mesin. Selanjutnya untuk manfaat dan keunggulan dari sistem EV ini sendiri, yang pertama, efektivitas pembakaran. Sistem EV memastikan bahwa campuran udara bahan bakar yang diinjeksi ke dalam silinder mesin adalah ideal. Hal ini mengarah pada pembakaran yang lebih sempurna, yang pada akhirnya meningkatkan daya dan torsi motor. Pembakaran yang lebih sempurna juga berkontribusi pada emisi gas buang yang lebih rendah karena tidak ada lagi bahan bakar yang tidak terbakar. Yang kedua, respon mesin yang cepat. Teknologi kontrol elektrik pada sistem EV memungkinkan respon mesin yang cepat terhadap perubahan posisi pedal gas. Hal ini meningkatkan akselerasi mobil dan membuatnya lebih nyaman untuk dikendarai, terlebih saat melewati jalan yang curam atau melaju dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar
yang hemat. Sistem EP dapat menghemat bahan bakar hingga 25%. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem untuk mengoptimalkan suplai bahan bakar berdasarkan kondisi operasi mesin. Dengan demikian, energi yang tersimpan dalam bahan bakar digunakan secara efektif tanpa ada kehilangan yang signifikan. Dan yang terakhir, stabilitas tenaga konsisten. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin dengan sistem EP relatif konsisten. Hal ini disebabkan oleh pengaturan otomatis yang dilakukan oleh ECU berdasarkan data dari sensor-sensor. Stabilitas tenaga ini memungkinkan driver untuk memiliki pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman. Terlebih dalam situasi yang kompleks seperti cuaca dingin atau panas. Dengan demikian, sistem Electronic Fuel Injection atau EP dapat meningkatkan performa mesin dengan cara yang efektif dan efisien. Ini tidak hanya meningkatkan daya dan torsi motor, namun juga mengurangi emisi gas buang dan hemat bahan bakar. Keuntungan ini menjadikan sistem EP sebagai standar modern dalam dunia otomotif. Baik, untuk selanjutnya ada studi kasus yang dimana untuk penjelasan studi kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari penjelasan teman-teman, yaitu masuk ke studi kasus di dalam sistem EFI, yaitu Electronic Fuel Injection, yang sering terjadi yaitu mesin tidak stabil saat idle dan tarikan lebih berat. Nah, yang pertama itu gejala-gejala yang sering muncul pada sistem EFI yaitu 1. Putaran idle tidak stabil atau naik turun. Dan yang kedua, getaran mesin berlebihan saat idle. Yang ketiga, akselerasi lambat atau berat. Yang keempat, konsumsi bahan bakar lebih meningkat atau boros. Dan yang kelima, kadang-kadang mesin mati sendiri saat idle. 6. Asap knalpot cenderung lebih hitam. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, lampu cek engine menyala. Langkah-langkah untuk diagnosis sistematis yaitu yang pertama, pemeriksaan visual awal. Yang kedua, scanning ECU. Yang ketiga, pemeriksaan sistem bahan bakar. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan sensor-sensor dari sensor TPS, IAC, MAP, dan O2 sensor. Terus yang C, analisa hasil diagnosis. Ini berdasarkan pemeriksaan yang kita temukan di beberapa masalah. Yang pertama itu throttle body sangat kotor. Terus yang kedua, sensor IAC itu tidak bekerja secara maksimal. Kemudian yang ketiga, tekanan bahan bakar sedikit lebih rendah. Yang keempat, injektor tersumbat sebagian. Terus yang terakhir yaitu sensor MAP kotor. Selanjutnya masuk ke D, tahap-tahap perbaikan. Yang pertama itu pemeriksaan throttle body. Ini langkah-langkahnya: lepas throttle body terlebih dahulu, kemudian semprotkan throttle dengan cleaner bersih dengan kuas yang halus. Pastikan area sekitar butterfly valve itu terhindari dari kotoran. Yang selanjutnya, pastikan tidak ada residu pembersihan dari saluran bypass. Terus yang kedua, servis IAC, servis sensor IAC. Dan yang ketiga, servis sistem bahan bakar. Pada sistem bahan bakar itu tahapannya yaitu cleaning injektor, lepas injektor, bersihkan dengan ultrasonic cleaner. Selanjutnya tes semprot, kemudian ganti O-ring B. Selanjutnya yang keempat, pembersihan MAP sensor. Ini dengan melepas sensor dengan hati-hati, bersihkan kontak cleaner, keringkan dengan sempurna, lalu pasang kembali dengan benar. Yaitu yang kelima, reset ECU. Ini dengan menghapus kode masalah, reset adaptasi ECU, setting idle speed.
dengan pengujian hasil perbaikan ini masuk ke pertama yaitu tes statis, kemudian tes dinamis, dan yang ketiga pemeriksaan akhir. Masuk ke bagian F, ini rekomendasi pencegahan. Yang pertama itu satu, perawatan rutin dengan melakukan perawatan rutin. Yang kedua, pemeriksaan secara berkala. Yang keempat, pembersihan sensor. Yang keempat, pembersihan sensor. Dan yang kelima, setting ECU. Setting ulang ECU ini dapat dilakukan dengan alat biasanya pada bengkel-bengkel. Untuk yang selanjutnya itu ada pengujian hasil perbaikan. Yang pertama, tes statis, cek putaran idle mesin, monitor stabilitas RPM, periksa getaran mesin, dan cek suara mesin. Yang kedua, tes dinamis, tes akselerasi, cek perpindahan gigi, monitor konsumsi bahan bakar minyak, dan cek asap knalpot. Dan yang ketiga, final check, scan ulang ECU, pastikan tidak ada trouble kode, cek semua parameter normal. Yang keempat, perawatan rekomendasi pencegahan. Yang pertama itu perawatan rutin, ganti filter udara, tepat waktu bersihkan throttle body setiap 20.000 km, servis injektor setiap 40.000 km, gunakan bahan bakar minyak yang berkualitas. Yang kedua, pemeriksaan berkala, monitor performa mesin, cek kondisi sensor-sensor, perhatikan suara abnormal, scan ECU setiap servis. Dan yang terakhir itu G, estimasi biaya perbaikan. Yang pertama, cleaning throttle body itu perkiraan harganya kurang lebih 150.000. Yang kedua, servis injektor itu estimasi biayanya kurang lebih 600.000. Yang ketiga, pembersihan sensor, estimasi biayanya kurang lebih 200.000. Yang keempat, setting ECU itu estimasi biayanya kurang lebih Rp250.000. Total keseluruhannya itu kurang lebih Rp1.200.000. Dan untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 4-5 jam. Kesimpulan, setelah mempelajari sistem Electronic Fuel Injection atau EPI, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini menawarkan efisiensi dan performa mesin yang lebih baik dibandingkan dengan sistem karburator. EPI mengandalkan ECU untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan, menjamin campuran udara dan bahan bakar yang optimal. Keunggulan lainnya termasuk respon mesin yang lebih cepat, kemampuan beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, dan penghematan bahan bakar yang signifikan. Dengan demikian, EV menjadi standar modern dalam teknologi mesin kendaraan saat ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai Electronic Fuel Injection, EV, fungsi, manfaat, dan nama komponennya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan pada saat menjelaskan atau memaparkan mengenai materi ini. Kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.